Di video kali ini, kami berkolaborasi dengan organisasi Burung Indonesia, yaitu organisasi non-profit nasional yang bergerak di konservasi pelestarian burung liar dan habitatnya di Indonesia. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar. Apakah kalian dapat mendengar suara kicauan burung? Kini, kita dapat mendengar kicauan itu bahkan di tengah pemukiman padat, tanpa ada ruang terbuka hijau di sekitarnya. Hobi untuk memelihara burung kicau sudah menjadi hal yang lumrah, terutama di Pulau Jawa. Perlombaan burung kicau juga semakin tidak asing kita dengar. Tapi sayangnya, alih-alih membuat kita semakin menghargai keberagaman burung di negeri kita, praktek ini justru menimbulkan kekhawatiran. Tidak jarang, burung yang dipelihara berasal dari hasil penangkapan burung liar tanpa dipedulikan dampaknya. Lalu, bagaimana hobi ini dapat berdampak buruk? Bagaimana cara menselaraskan antara hobi dan menjaga alam? Hingga bagaimana sejarah dari pemeliharaan burung kicau di Indonesia? Masifnya hobi memelihara burung kicau yang dapat kita lihat hari ini sebenarnya memiliki sejarah yang panjang sejak dahulu kala. Burung memiliki kedekatan erat terhadap budaya dan perkembangan masyarakat Indonesia serta bangsa-bangsa timur pada umumnya. Bagi banyak komunitas, burung merupakan simbol budaya dan kekuatan magis. Bagi masyarakat Jawa, memelihara burung dalam sangkar telah ada sejak masa lalu. Perilaku ini mencerminkan status sosial, simbol ketenangan, dan keindahan, serta simbol kesempurnaan dalam hidup. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa kesempurnaan hidup kesatria Jawa ditandai melalui kepemilikan 5 unsur, yaitu rumah atau wisma, istri atau garwa, kendaraan atau turangga, hewan peliharaan atau kukila, dan siaga atau senjata atau curiga. Berdasarkan penuturan Rishandana, seorang pencinta budaya Nusantara, kukila atau burung merupakan lambang keindahan, kelangenan atau kegemaran, segala yang tak punya hubungan dengan penghidupan, hanya dengan kepuasan batin pribadi. Burung dianggap mampu menenangkan batin pemiliknya dengan suara kicauannya yang merdu. Burung yang menjadi kelangenan ini juga dipercaya sebagai simbol keberuntungan, yaitu burung perkutut. Banyak masyarakat memelihara burung perkutut karena adanya anggapan bahwa burung tersebut mampu mendatangkan rezeki atau keberuntungan bagi pemiliknya. Selain itu, burung perkutut juga menjadi penanda status sosial. Di zaman lingkungan hidup yang mulai memprihatinkan ini, prinsip kukila menjadi konsep burung yang hidup terbang bebas liar. Seberapa pedulinya kita terhadap kelestarian burung, bukan malah mengurungnya dalam sangkar. Namun, pemaknaan yang mengaplikasikan prinsip kukila ini telah banyak disalahartikan pada saat ini. Diawali dengan format pameran burung pada awal tahun 70-an. Kegiatan ini berkembang menjadi event lomba burung kicau. Saat ini, tujuan dilakukannya kontes adalah untuk meramaikan pasar burung, merangsang penggemar baru, hingga meningkatkan penjualan burung yang dipasarkan. Seiring banyaknya perlombaan burung, membuat minat pemelihara burung semakin digemari. Selain hadiah yang tinggi, prestis yang didapat pun menjadi kunci untuk para pemilik burung yang mengikuti lomba. Pada pertengahan 1980-an hingga 1990-an, pemberian hadiah dilakukan dengan selebrasi. Namun seiring perkembangan zaman, para pemenang lomba akan menerima hadiah uang, trofi, serta sertifikat kemenangan. Sebuah studi pada tahun 2005 di Jawa dan Bali menyatakan ada 2,8 juta burung yang dipelihara dalam sangkar, dan berselang 13 tahun kemudian, jumlahnya meningkat drastis. Studi terbaru memperkirakan terdapat setidaknya 60 juta burung dipelihara dalam sangkar oleh hampir 12 juta rumah tangga di Pulau Jawa saja. Bila jumlah ini dibagi, maka setara dengan 1 dari 2 rumah tangga memelihara minimal 1 burung. Beberapa burung yang populer dipelihara, diantaranya ada lovebird, diikuti kenari, merpati, kucicah hutan atau murai batu, kucicah kampung atau kacer, kacamata atau pleci, merbah cerucuk atau terucukan,
cicak daun atau cucak ijo, jalak suren Jawa, dan bentet kelabu. Penelitian di tahun 2005 oleh peneliti bernama Paul R. Jepson dan Richard James Liddell, 42,3% dari 2,8 juta burung peliharaan di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali adalah hasil tangkapan dari alam. Selang 10 tahun kemudian, ternyata masih marak burung hasil perburuan yang dijual belikan di kios-kios maupun pasar burung. Survei di tahun 2015, hanya di 3 pasar burung utama di Jakarta saja, sebanyak 19.000 ekor dari 206 jenis burung diperjualbelikan, di mana mayoritas diduga berasal dari perburuan. Sebanyak 184 jenis merupakan jenis asli Indonesia, 51 jenis bahkan endemis Indonesia, dan 22 jenis merupakan burung yang dilindungi. Survei di tahun 2020, setidaknya 112 jenis burung yang dipelihara di kota-kota utama di Pulau Jawa, sebanyak 12% diantaranya merupakan jenis yang statusnya hampir atau sudah terancam punah. Tapi, memangnya apa sih yang harus kita khawatirkan jika burung-burung semakin langka? Bukannya justru perlombaan burung itu bagus sebagai mata pencaharian. Sebenarnya, yang namanya kerusakan ekologis pasti akan menimbulkan dampak, tapi kita akan menjabarkan yang lebih spesifik. Di beberapa negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, burung telah dikembangkan sebagai biomonitoring. Ini dapat menjadi indikator dari pencemaran dan perubahan lingkungan, di antaranya perubahan kualitas air, indikator pencemaran zat radioaktif, dan indikator perubahan dalam stok ikan. Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah lama menggunakan burung sebagai biomonitoring. Contoh yang paling umum ada pada petani, di mana jenis-jenis burung seperti elang, serigunting, sikatan, bentet, mandar, dan yang lainnya telah dikenal sebagai pemakan hama seperti serangga dan tikus. Selain itu, burung juga dapat berperan sebagai penyerbuk bunga, penyebar benih, dan mempercepat pelapukan kayu-kayu yang busuk untuk mempertahankan ekologi hutan. Kemampuan mengkonsumsi berbagai sumber makanan dalam jumlah besar dan kemampuan terbang sehingga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dapat memberikan keuntungan tersendiri. Dengan adanya burung sebagai pengendali hama dapat menciptakan kestabilan panen, hemat tenaga karena burung akan bekerja dengan sendirinya, dan hemat biaya untuk pestisida. Dan efeknya tidak hanya menguntungkan petani, tetapi mereka yang bukan petani tentu juga merasakannya. Kita tahu bahwa makanan yang kita konsumsi merupakan hasil dari pertanian. Dan pertanian yang baik juga akan menimbulkan efek pada ekonomi. Sekitar 35 hingga 40% tanaman potensial di seluruh dunia hancur oleh hama, seperti belalang gurun atau ulat gerayak. Padahal, di sisi lain, serangga-serangga itu merupakan cemilan lezat bagi burung seperti cikrak daun, cikrak Jawa, atau cikrak kutub. Contoh peran burung terhadap pertanian dapat kita lihat pada perkebunan kopi. Penelitian di tahun 2009 menunjukkan bahwa kebun kopi yang memiliki kelimpahan burung pemakan serangga dapat menghasilkan panen lebih banyak dibanding dengan kebun yang minim burung pemakan serangga. Dan peran burung dalam pertanian juga dapat membantu penyerbukan untuk menghasilkan buah. Contoh kasus di Indonesia dapat kita lihat di daratan tinggi Gayo di Aceh. Ini adalah tempat penghasil kopi yang cukup dikenal. Salah satu burung kicau yang berperan dalam pertanian kopi adalah burung kacamata, seperti jenis Zopterops aurifenter. Dan burung ini juga spesies yang cukup sering ditemukan di kebun-kebun kopi di Gayo. Namun, sayangnya, kini kacamata banyak dicari untuk diperlombakan sebagai burung kicau. Meningkatnya populasi ulat bulu di dataran tinggi Gayo, salah satu penyebabnya diperkirakan karena berkurangnya pemangsa alami dari ulat-ulat itu. Di antaranya adalah burung. Seorang petani dan pelaku usaha kopi Gayo bernama Syafa Afanur menyerukan kepada seluruh pihak agar tidak memburu burung kacamata karena burung tersebut menjadi salah satu spesies kunci dalam menjaga kualitas kopi Gayo. Masalah burung tidak hanya ada pada penangkapan, melainkan juga ada pada pelepasannya. Banyak burung peliharaan yang lepas, entah karena sengaja maupun tidak sengaja.
di mana berbagai burung atau hewan apapun yang lepas di bukan habitat aslinya akan berpotensi menjadi spesies invasif. Spesies invasif ini dapat menggeser spesies lokal dan menciptakan kekacauan ekologis. Jadi, jangan sembarangan dalam melepas hewan. Kita harus mengenal mana yang spesies lokal dan mana yang bukan lokal. Informasi itu dapat kalian cek di internet dengan mudah. Untuk pembahasan spesies invasif, kalian bisa tonton video kita yang lampau. Lalu, apa solusi atas masalah ini? Adakah cara yang lebih berkelanjutan? Karena mau bagaimanapun, ini adalah hobi dan mata pencaharian sebagian kalangan. Sebenarnya, kita bukannya tidak boleh memelihara hewan, tapi perlu diperhatikan jenis hewan dan dari mana hewan itu didapatkan. Tidak menggunakan burung tangkapan alam adalah cara terbaik yang dapat dilakukan. Menggunakan burung asal penangkaran sebagai hewan peliharaan bisa jadi solusi untuk mengurangi kepunahan burung di habitat alaminya. Saya mulai menangkar murai batu dari tahun 2014. Ya seperti programnya PBI sendiri, melestarikan untuk anak cucu kan. Karena kalau sekarang kita balik lagi ke Sumatera, kita mau cari populasinya murai batu di hutan itu sendiri udah hampir langka atau menipis banget. Ya, populasi yang sudah semakin menurun. Nah, kita harus kembangkan supaya adalah untuk cerita di anak cucu. Pengamatan burung liar di alam bisa menjadi kegiatan alternatif yang dapat dilakukan, seperti yang sering dilakukan oleh teman-teman dari Burung Indonesia. Menikmati keindahan burung di alam bisa dikembangkan menjadi ekotourism, yaitu wisata pengamatan burung atau birdwatching. Kegiatan ini selain dapat menjaga alam dan sarana edukasi, juga berimbas baik pada ekonomi. Sebagai contoh, sebuah desa di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Desa Purwosari, diawali dengan terbangunnya kesadaran tentang peran dan fungsi burung di alam untuk membantu pertanian mereka. Desa Purwosari membuat peraturan desa yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk adanya larangan berburu burung di desa. Sekelompok sukarelawan desa aktif mengkampanyekan perlindungan burung dan sekaligus mengembangkan wisata pengamatan burung atau birdwatching di areal agroforestry. Paket wisata pengamatan burung juga dimanfaatkan dengan terintegrasi dengan wisata desa yang memperkenalkan produk desa, diantaranya ada kopi dan teh. Kombinasi ini menyokong perekonomian warga dan mengantarkan Desa Purwosari menjadi pemenang lomba Desa Wisata tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila kita mengaku sebagai pencinta burung, lalu yang dilakukan malah memburu burung di alam, lalu memasukkannya ke dalam sangkar sempit dan membuat populasinya semakin langka, bahkan terancam punah, apakah kita masih layak disebut sebagai pencinta? Bukankah kita harus menjaga apa yang kita cintai? Kita pasti tahu Indonesia adalah negeri yang kaya, tapi sangat disayangkan apabila kita sebagai warganya tidak menghargai dan menjaga kekayaan yang kita miliki. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.